Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Zalianti dengan NIM 2006011110102. Saya di sini akan menjelaskan jawaban UTS struktur aljabar 2. Nomor 1. Mengapa di ring tidak berlaku sifat kanselasi, sedangkan di daerah integral berlaku? Jawab, karena di ring tidak semua ring itu memuat pembagi nol. Ada juga ring yang memuat pembagi nol. Sehingga jika A tidak sama dengan 0, maka AB sama dengan AC, AB min AC tidak sama dengan 0, A kali B min C sama dengan 0. Kan A-nya tidak 0. Jadi kalau misalnya di ring tersebut ada yang tidak memuat pembagi 0, nah, jadi kan kalau misalnya di ring tersebut ada yang memuat pembagi 0, maka B min C ini pasti tidak 0, karena memuat pembagi 0. Kan kalau pembagi 0, ada satu unsur tidak 0, dan satu unsur tidak 0 dikalikan akan menghasilkan 0. Nah, jadi karena A ini jelas tidak 0, jika di ring tersebut memuat pembagi 0, maka B min C ini sudah jelas bukan 0. Jadi, tidak bisa dikasihkan B sama dengan C. Jadi, untuk sifat kanselasi tidak berlaku di semua ring. Karena ada ring yang memuat pembagi 0. Terus kalau daerah integral, itu kan kalau daerah integral itu sudah pasti tidak memuat pembagi 0. Nah, jadi jika AB sama dengan AC, maka AB min AC sama dengan 0. Jika A tidak sama dengan 0, maka B min C sama dengan 0, karena daerah integral tidak memuat pembagi 0. Sehingga jika ada unsur yang tidak 0, akan sama dengan 0 jika dikalikan dengan 0, karena tidak memuat pembagi 0. Sehingga karena B min C sama dengan 0, maka dapat dibuktikan B sama dengan C. Sehingga di daerah integral berlaku sifat kanselasi. Kemudian nomor 2, mengapa pada konstruksi ring vektor R per A harus merupakan ideal? Karena misalkan AB anggota A, maka A plus A yang merupakan ideal kali B plus A ideal sama dengan AB plus A sama dengan A sama dengan 0 plus A. Elemen ideal di R per A, elemen 0 di R per A. Maka A plus A sama dengan 0 plus A, jadi A tidak sama dengan 0. Dan B plus A sama dengan 0 plus A sama dengan A, dan A juga tertutup terhadap penjumlahan. Kan sifat-sifatnya ideal sudah terpenuhi, yaitu tidak kosong, tertutup terhadap penjumlahan, dan tertutup terhadap perkalian. Jadi A ini sudah jelas ideal. Kemudian yang nomor 3, apakah jika S bukan daerah integral, maka S bukan lapangan? Jawabannya iya, karena lapangan merupakan daerah integral. Jadi suatu lapangan itu sudah pasti daerah integral. Kita buktikan ya. Misalnya kita ambil sembarang AB anggota lapangan, A tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan 0. Karena A anggota lapangan, A tidak sama dengan 0, sehingga A inverse kali AB sama dengan A inverse kali 0. 1B sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Maka dengan demikian, F atau lapangan tidak memuat pembagi 0. Sehingga F merupakan daerah integral. Jadi, setiap lapangan merupakan daerah integral. Jadi, kalau S itu bukan daerah integral, maka sudah pasti S bukan lapangan. Kemudian, untuk yang nomor 4, berapa minimal anggota daerah integral? Anggota minimal daerah integral itu 2. Karena kan syaratnya daerah integral itu tidak memuat pembagi 0. Nah, untuk mengetahui apakah memuat atau tidak pembagi 0, harus ada 2 elemen. Jika elemen itu bukan 0, misalnya A dan B itu anggota integral, dan keduanya tidak sama dengan 0, dan jika dikalikan, ada harus 2 anggota, salah satunya itu harus 0, karena daerah integral tidak memuat pembagi 0. Sehingga jika dikalikan, harus menghasilkan 0, dan salah satunya itu harus 0. Jadi, harus ada 2 minimal. Jika A tidak 0, maka yang B-nya harus 0. Nah, kalau yang A-nya 0, maka B-nya tidak 0. Jadi kan syaratnya daerah integral itu tidak memuat pembagi 0. Jadi kan harus ada 2 elemen yang dikalikan menghasilkan 0, tapi salah satunya itu harus 0.
Kemudian 5, misalkan S, A plus BI, di mana AB anggota Z3, A apakah S daerah integral, B apakah S lapangan? Jawab, ya, S merupakan daerah integral. Karena jika A plus BI, B sama dengan 0, maka I tidak sama dengan 0. Dan jika B sama dengan 0, maka I tidak sama dengan 0. Dan jika B tidak sama dengan 0, maka I sama dengan 0. Karena di Z3 ada elemen 0 dan bukan 0. Sehingga jika A-nya 0, B-nya tidak 0, I-nya 0. Nah, ini kan dikalikan harus yang ada yang 0-nya. Sama kayak yang di bawahnya, jika A-nya tidak 0, B-nya 0, I-nya tidak 0. Jadi ini jika dikalikan BI, ini kan harus menghasilkan 0, salah satunya harus 0. Kan syaratnya daerah integral. Maka bisa dipastikan bahwa A plus BI ini merupakan daerah integral di mana AB merupakan anggota Z3. Karena anggota Z3 itu ada 0 kan. Nah, jadi apapun yang dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Dan syarat daerah integral itu harus tidak rumus membagi 0. Kemudian untuk yang kedua, apakah S merupakan lapangan? Iya, S merupakan lapangan. Karena lapangan merupakan daerah integral yang berhingga. Kan S itu merupakan lapangan itu merupakan daerah integral yang berhingga, sedangkan S sudah pasti itu kan daerah integral. Nah, dan S itu sudah pasti berhingga karena AB-nya itu terbatas di Z3, anggota Z3, sedangkan anggota Z3 itu cuma 3, yaitu 0, 1, 2. Dia dapat dipastikan S ini berhingga dan S ini merupakan daerah integral yang tadi sudah dibuktikan, sehingga karena S ini merupakan daerah integral dan berhingga, maka dipastikan bahwa S merupakan lapangan. Terima kasih. Sekian jawaban dari penjelasan jawaban UTS struktur aljabar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.